Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi, shalom. Sekali lagi shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Kasih tahu kanan kiri, Tuhan Yesus baik bagi aku. Yang percaya dia baik selama minggu ini, lambaikan tangan tinggi-tinggi. Tepuk tangannya paling meriah, ya paling dahsyat buat Tuhan. Sepanjang minggu ini banyak berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Dan kita hari ini hadir di tempat ini penuh dengan ucapan syukur. Tentunya saya sangat bersyukur sekali kepada Tuhan karena kembali diberikan kesempatan untuk bisa melayani saudara dalam firman Tuhan, untuk melanjutkan satu seri khotbah yang Tuhan sudah taruh dalam hati saya. Doa saya lewat firman Tuhan hari ini saudara semua diberkati. Amin. Saudara, 3 minggu ini kita sudah membahas dari satu topik, yaitu saya ingin jemaat Tuhan yang saya gembalakan di tempat ini, saudara semua mengalami Tuhan Yesus dalam hidup saudara. Karena kalau kita tidak mengalami Kristus dalam ibadah, buat apa kita beribadah? Tetapi saya sudah sampaikan bahwa jemaat yang hadir di ibadah, hidup setiap hari bersama dengan Tuhan, yang mengalami Tuhan, hidupnya bukan hanya jalan begitu saja, tetapi hidupnya bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Bahkan setiap janji Tuhan, kelimpahan yang Tuhan janjikan, pasti akan dialami oleh orang yang mengalami Tuhan Yesus. Saya sudah khotbah 2 dari 3 khotbah yang saya siapkan untuk seri ini. Saudara, 2 minggu yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa Tuhan ingin setiap kita memiliki pikiran Kristus. Tuhan ingin kita memiliki, ulangin sama-sama apa? Pikiran Kristus. Saya sudah mengajarkan orang yang punya pikiran Kristus, yang pertama, dia tidak memaksakan kehendak dalam hidupnya. Apapun terjadi dalam hidupnya, dia tetap percaya rencana Tuhan pasti yang terbaik buat saya. Yang kedua, dia tidak berpikir berlebih, dia tidak overthinking. Sekali lagi ingetin kanan kiri, jangan overthinking. Jangan nggak bisa tidur hanya karena mikirin hal-hal yang enggak. Yang ketiga, jangan menyimpan sampah. Kalau ada kepahitan, sakit hati, kekecewaan, hari ini buang jauh-jauh, jangan disimpan sampah itu. Minggu lalu saya menyampaikan satu firman Tuhan, saya beri judul memiliki roh Kristus. Bukan hanya pikirannya, tapi ada roh Kristus, roh kudus yang kita miliki dalam kehidupan kita. Apa cirinya? Yaitu dia memikirkan hal-hal yang rohani. Jangan duniawi terus, kasih tahu kanan kiri, jangan duniawi terus ya. Yang kedua, dia suka memberitakan Injil. Kemanapun dia pergi pasti membawa Injil. Karena dia sendiri mengalami hanya Yesus jawaban hidupku. Dan yang ketiga, dia sadar bahwa dia identitasnya bukan budak, bukan hamba lagi, tetapi adalah anak. Kasih tahu kanan kiri, kamu anak Tuhan. Dan dalam rangka itu, untuk kita menyelesaikan seri ini, hari ini kita mau membaca dalam 2 Korintus pasal yang ketiga. Ayatnya yang ke-17 sampai 18. Kita sudah punya pikiran Kristus, sudah punya roh Kristus. Nah, sekarang kita mau lanjut Bapak Ibu, kita akan belajar sama-sama yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 17 sampai 18. Karena hanya 2 ayat, baca sama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah R besar atau R kecil? Besar, karena ini menunjukkan bahwa ini adalah rohnya Tuhan. Dan di mana ada sama-sama? Roh Allah, di situ ada 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah apa? Roh, kita punya roh Kristus, sama-sama dengan saya dengan keras. Maka kita diubah menjadi apa? Ulangin sama-sama. Maka kita diubah menjadi apa? Serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bukan hanya pikiran Kristus, bukan hanya roh Kristus, tapi Tuhan ingin setiap kita memiliki sifat Kristus. Ulangin sama-sama, memiliki apa? Kasih tahu kanan kiri, sifat Kristus. Bapak Ibu, tadi kita sudah membaca, kalau roh Kristus ada di dalam diri kita, dia akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan dikatakan makin hari makin serupa dengan Tuhan. Karena itu saya rindu setiap jemaat GCS Pakuan Mall makin hari makin serupa dengan Tuhan. Terima kasih buat 2 orang yang bilang amin. Sekali lagi saya ulangin, gak apa-apa saudara, saya setiap minggu akan lakukan ini sampai semuanya bilang amin ya.
Saya rindu setiap jemaat GCS Pakuwon Mall dan GCS Online semua makin hari serupa dengan Kristus. Makasih buat 277 orang yang bilang amin. Sekali lagi, saya rindu setiap jemaat GCS Pakuwon Mall makin hari serupa dengan Kristus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yes, kita harus dengan kepenuhan roh di dalam diri kita. Makin hari harus makin seperti Tuhan, jangan makin hari makin seperti iblis. Senggol kanan kiri, jangan kayak iblis kamu, ya kan? Jangan kayak iblis. Kenapa kita harus serupa dengan Kristus? Karena minggu lalu kita sudah belajar, tadi kita udah membahas. Bahwa kita bukan lagi hamba, tetapi kita adalah anak. Anak pasti serupa dengan bapa dan ibunya. Setuju gak sama saya? Anak itu pasti mirip sama orang tuanya. Ada orang yang tanya sama saya, Pak Michael ini kok mirip sama Pak Samuel Gunawan? Ya jelas saya anaknya kok. Ya kan? Pasti mirip. Kenapa? Dia bapak saya. Saya pasti mirip dengan mama saya, Ibu Lani Gunawan. Ada orang yang bilang muka saya mirip Pak Samuel Gunawan. Ada yang bilang muka saya mirip Bu Lani Gunawan. Ya benar mirip mana ini saudara? Saya jadi bingung. Ya kan? Setiap orang pasti ada 1-2 fitur yang mirip dengan orang tuanya. Bahkan bukan hanya mukanya, tetapi sifatnya juga nurun. Ada yang positif, ada yang negatif. Kalau orang tuanya biasanya nggak sabaran, anaknya juga kenyataannya seperti itu. Orang tuanya orangnya serba cepat, semuanya cepat-cepat, anaknya juga serba cepat. Yang positif bisa nurun, tapi jangan kaget kalau yang negatif juga turun. Karena bagaimanapun seorang anak pasti mirip papa mamanya. Gak mungkin mirip tetangganya. Pasti mirip sama papa mamanya. Nah kita semuanya memanggil diri kita anak Allah. Karena itu kita seharusnya mirip dengan siapa? Kalau saudara makin hari makin buruk. Bukan mirip, bukan nurun dari Tuhan. Tapi mirip sama, saudara ngomong bukan saya. Mirip sama iblis. Kita ini anak Tuhan, bukan anak dunia. Karena itu sifat-sifat kita pun harus mirip dan sama dengan Bapa kita di surga. Kalau manusia bisa menurun hal yang negatif. Tetapi kalau kita anak Tuhan gak mungkin negatif. Kenapa? Karena semua tentang Bapa di surga baik adanya. Kasih tepuk tangan buat Bapa di surga ya. Jadi kita harus nurun yang baik. Itulah alasan kenapa Tuhan Yesus lahir ke dunia sebagai manusia. Kenapa Tuhan harus jadi manusia? Kenapa firman harus jadi manusia? Karena Tuhan perlu memberikan kita sebuah contoh, satu teladan untuk manusia. Bahwa manusia seharusnya itu seperti Yesus. Manusia diciptakan dengan sempurna. Manusia pertama namanya Adam. Diciptakan dengan Hawa. Seharusnya mereka manusia sempurna. Tetapi Adam telah gagal dan kehilangan kemuliaan Allah. Bukan mencerminkan Tuhan, padahal diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Tetapi dia telah gagal. Karena Hawa makan buah itu. Yang salah bukan buahnya. Tetapi yang salah adalah ketidaktaatannya. Adam telah gagal, karena itu Tuhan Yesus datang sebagai Adam yang kedua. Dia the new Adam. Di mana memberikan setiap kita satu contoh seharusnya. Bagaimana manusia harus hidup. Karena itu sebagai orang-orang Kristen, teladan utama kita hanya satu pribadi, namanya Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Hanya Tuhan Yesus yang jadi teladan. Teladan saudara bukan Pastor Michael Gunawan atau siapapun hamba Tuhan yang ada di atas mimbar. Pendeta hamba Tuhan juga manusia yang ada salahnya, yang ada kekurangannya. Tetapi yang harus jadi teladan saudara, kalau saudara mau mirip sama seseorang, harus mirip dengan Tuhan Yesus. Paulus orang hebat. Paulus nulis 30% perjanjian baru. Dia menulis ayat-ayat yang menjadi hafalan kita. Segala perkara dapat kau tanggung di dalam Dia yang memberikan aku kekuatan. Bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersuka. Semua yang tulis dia. Dia yang membawa Injil kepada daerah-daerah yang sebelumnya tidak ada. Dia yang membawa Injil kepada kaisar di Roma pada saat itu. Tetapi dia berkata, jangan ikuti aku. Tetapi dia berkata, don't imitate me. Jangan niru aku.
tapi niru Tuhan Yesus. Sebab aku juga niru Tuhan Yesus. Dia berkata dalam Galatia 2 ayat 20 dalam suratnya, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Begitu juga kehidupan orang Kristen. Bukan cuma pikirannya berubah. Bukan cuma rohnya diubahkan. Tetapi sifatnya makin hari meniru Tuhan Yesus. Karena itu orang-orang Kristen, kita kalau mau hidupnya berkenan kepada Tuhan, kita mau mengalami janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Pastikan kita punya sifat-sifat Kristus dalam kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Hari ini kita mau tutup khotbahnya. Tutup seri ini. Dengan menunjukkan, saya akan tunjukkan kepada saudara ada 3 sifat utama Kristus yang harus kita miliki. 3 sifat ini harus kita miliki dalam kehidupan kita. Kalau kita menyebut diri kita anak-anak Tuhan. Dan doa saya, setiap saudara memiliki 3 sifat ini. Yang setuju katakan amin. Lukas 2 ayat 52, saya tutup seri ini dengan ini. Orang yang punya pikiran Kristus, dia punya roh Kristus, buahnya pasti sifat-sifat ini. Dia pasti keluar karakter-karakter ini, gaya hidupnya seperti ini. Lukas 2 ayat 52, sama-sama, 1, 2, 3. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan perhatikan. Dan Yesus makin bertambah apa? Besar. Senggol kanan kiri, makin besar. Ya hati-hati bukan besar itunya saudara, tapi rohaninya makin besar. Dan yang pentingnya adalah, dan bertambah apa? Belum semuanya, dan bertambah apa? Hikmatnya. Saudara, yang pertama, orang yang memiliki sifat Kristus. Yang pertama, hidupnya pasti dipimpin oleh hikmat. Ulangin sama-sama, hidupnya dipimpin oleh hikmat. Ya pasti seperti Yesus. Hidupnya berhikmat. Kasih tahu kanan kiri, kamu butuh hikmat. Kamu butuh hikmat. Apa yang membuat kita beda dengan orang yang tidak bertuhan? Yang membuat kita berbeda adalah kita diberikan oleh Tuhan satu hal yang penting, yaitu kita diberikan hikmat. Saudara, hari-hari ini dunia tidak kekurangan orang pintar. Orang pintar banyak sekali. Ya, di luar sana orang yang pintar banyak. Bahkan di ruangan ini saya lihat orang-orang pintar semuanya. Ya kan? IQ-nya tinggi-tinggi. Ada anak muda datang, pastor kalau di gereja tolong jangan bilang IQ saya tersinggung. Loh kenapa? Ya IQ saya 200. Hah? 200? Iya pastor 200 tapi sekeluarga. Loh. Ya kan 4 orang dibagi 200 dibagi 4 jadi 50-an dong saudara ya. Dunia gak kekurangan orang pintar banyak. Banyak. Tapi dunia lagi kekurangan orang yang berhikmat dan bijaksana. Karena itu banyak orang akhirnya kena tipu. Banyak orang membuat keputusan yang salah. Akhirnya bisa melakukan satu hal yang di luar nalar kita, kok bisa ya. Itu bisa terjadi. Dan saya rasa bahwa hikmat sangat diperlukan pada akhir zaman ini. Dan saya percaya sumber hikmat pasti datangnya dari anak-anak Tuhan. Yang setuju, tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Yes. Orang yang berhikmat itu adalah orang-orang yang mampu membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang tepat. Dalam situasi hidupnya, pekerjaannya, usahanya, pelayanannya, kehidupannya. Dia bisa membuat keputusan-keputusan yang tepat. Hari-hari ini kita tinggal di zaman di mana banyak orang membuat keputusan atau serangkaian keputusan-keputusan yang tidak tepat. Dan saya berdoa di tempat ini tidak ada yang mengalami hal itu karena kita orang-orang yang diberikan hikmat oleh Tuhan. Saudara, hikmat itu beda dengan pengetahuan. Beda ya. Orang berhikmat sama orang pintar itu beda. Hikmat itu gak bisa dipelajari. Kalau kepintaran itu bisa dipelajari dan diusahakan. Orang belajar semalaman besoknya bisa nilainya bagus. Kenapa? Pintar bisa dipelajari. Saya sadar itu ya. Saya dulu sekolah, saya pun juga sekolah tinggi. Saya S1 dokter. Sekolah dokter itu susah Bapak Ibu. Harus ngingetin semua bagian tubuh, harus hafal. Tulang-tulang di tubuh ini semua harus hafal. S2 saya Master of Theology. STTII Surabaya. Pinter itu perlu, sekolah butuh kepinteran. Ya, dan saya tahu di sini semua orang-orang pinter, tapi orang pinter pun juga seringkali
ada pelajaran yang dia nggak suka. Ada nggak saudara, ada nggak pelajaran yang paling saudara nggak suka apa sih? Dulu waktu sekolah, ingat-ingat lah pas waktu sekolah dulu. Pelajaran saudara nggak suka pelajaran apa? Kalau bagi saya itu matematika. Matematika yang saya tahu itu cacing, nocing, sacing, sicing. Ya banyak orang, wah tapi kalau sudah suruh ngitung aljabar, mumet. Pelajaran, 2X tambah 2Y sama dengan 768, cari X. Saya mau jawab, saya mau tulis, cari sendiri. Wih susah, pelajaran sejarah susah. Tapi bisa diusahakan pelajaran sejarah. Kapan lahirnya Pangeran Diponegoro? Saya mau jawab, oma saya ulang tahun aja saya lupa, apalagi Pangeran Diponegoro. Saudara, sekolah itu susah, tapi bisa dipelajari, bisa diusahakan. Tetapi kalau kita bicara hikmat, gak bisa diusahakan seperti itu. Gak ada yang bisa mempelajari hikmat. Saya catat hikmat hanya pemberian dari Tuhan. Karena itu orang pintar belum tentu berhikmat, tapi orang berhikmat pasti pintar. Amin. Orang kalau berhikmat itu pasti pintar. Sekolahnya mungkin gak terlalu tinggi, mungkin gak terlalu pintar gitu. Mungkin cuma S3, SD, SMP, SMA. Gak apa-apa. Justru kalau saya lihat di luar sana, kadang-kadang ada orang yang sekolahnya gak terlalu tinggi, tapi hidupnya sangat diberkati. Setuju gak? Kenapa? Karena ada hikmat. Ini yang membuat berbeda. Bukan berarti pintar gak perlu. Biasanya kalau dengar kayak gini, anak-anak muda bilang, ya wis gak usah sekolah. Nah. Pintar tetap perlu. Saya pun juga sekolah ya. Pintar dalam berbagai hal itu juga perlu. Sekolah, kuliah perlu. Jangan drop out anak-anak muda. Banyak anak-anak sekarang disekolahkan ke China untuk belajar bahasa. Bagus, bahasa itu penting ya. Bahasa minimal nggak bisa bahasa Chinese, bisa bahasa Inggris. Ya, kalau bisa Inggrisnya jangan belepotan. Jangan kayak teman saya naik taksi di Singapura. Bilang, Uncle one way Sentosa how much? $15. Gobak-gobek how much? Nah jadi gobak-gobek maksudnya pulang pergi. Nah tapi dia nggak pernah sekolah kebetulan saudara ya. Jadi gobak-gobek how much? Nah jadi jangan kayak gitu. Tetap harus pinter. Yang setuju katakan amin. Nah tapi jangan utamakan itu. Utamakanlah hikmat. Saudara di dalam Alkitab Tuhan itu nggak milih semua orang pinter. Daud itu bukan orang pintar. Dia seorang pengembala kambing domba. Tuhan Yesus memilih murid juga bukan orang-orang pinter. Petrus seorang nelayan. Dia bukan orang pinter. Tapi kenapa justru Tuhan pakai orang-orang seperti ini untuk melakukan perkara besar? Karena Tuhan mau nunjukin yang penting bukan hanya pinter. Tapi harus ada hikmat dari Tuhan. Amin. Justru Tuhan pakai perkara-perkara luar biasa lewat orang-orang yang gak pinter tapi berhikmat. Doa saya di tempat ini, saudara bukan hanya pintar, saudara orang-orang berhikmat dan melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Itu sifat Tuhan Yesus sejak usia muda, 12 tahun. Tuhan Yesus menunjukkan hikmatnya di depan para ahli Taurat. Bukan untuk show off, tetapi Tuhan ingin kita belajar sesuatu. Kita harus meminta hikmat itu dari Tuhan. Salomo mengerti betapa pentingnya hikmat. Karena itu Salomo gak minta uang waktu ditanyain sama Tuhan. Tuhan datang sama Salomo bertanya, Salomo minta apa aja aku kasih. Kalau saudara minta apa? Mungkin ada yang minta rumah, ada yang minta mobil, ada yang minta uang. Tapi Salomo minta hikmat. Maka dia menulis Amsal 8 ayat 11. Baca sama-sama Amsal 8 ayat 11. 1, 2, 3. Karena hikmat lebih berharga daripada apa? Pada zaman itu yang mahal bukan emas. Yang pada zaman itu yang mahal adalah permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat. Jadi di atas harta, uang, yang lebih berharga itu adalah hikmat. Karena itu hari ini doa saya saudara pulang dengan hikmat dari Tuhan. Dalam hidup kita harus punya 3 hikmat. Yang pertama kita harus punya hikmat sosial. Ini yang kita minta dari Tuhan. Apa itu Pak hikmat sosial? Buka lagi Lukas 2 ayat 52. Coba buka lagi Lukas 2 ayat 52. Dikatakan apa? Dan Yesus bertumbuh makin besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Baca 1, 2, 3. Dan makin apa? Allah dan disukain orang. Dicintai, dikasihi sama orang. Ini hikmat sosial. Dicintai semua orang. Bukan cuma dicintai Tuhan. Ada orang bilang gak apa-apa yang penting Tuhan cinta sama saya. No.
Kita juga berhikmat sosial. Kita dicintai sama orang. Kita minta sama Tuhan gimana kita ini bisa sosial dengan baik. Gimana kita ini jadi orang yang tidak bencekno kanan kiri. Kasih tahu kanan kiri, jangan bencekno. Saudara tahu bencekno itu apa? Yang di Papua nggak ngerti, itu menjengkelkan. Saudara, jadilah orang yang seperti itu, yang bisa menyesuaikan diri. Minta sama Tuhan, supaya saudara dicintai dan dikasihi semua orang. Yang setuju katakan amin. Hikmat pekerjaan, itu yang harus kita minta. Dalam pekerjaan saudara, nggak harus jadi pendeta. Hikmat pekerjaan ini perlu. Apapun pekerjaan saudara, minta hikmat sama Tuhan. Saudara seorang tukang masak, chef, minta hikmat dari Tuhan. Saudara seorang yang punya toko, berbisnis. Engkau seorang entrepreneur, minta apa? Hikmat. Supaya kita bisa mengelola dengan baik. Kadang-kadang ada orang itu pinter ilmunya tapi gak bisa mengelola, gak bisa. Minta hikmat dari Tuhan untuk kita bisa mengelola. Saya pun jadi pendeta, saya minta hikmat. Setiap kali saya mau naik, saya biasanya waktu nyanyi saya di situ dulu. Doa saya selalu sama, setiap kali saya mau naik. Meskipun saya udah khotbah sepanjang hari 6 kali, 7 kali, saya tetap khotbah. Tuhan kasih aku hikmat. Dari situ saya minta Tuhan jangan cuma aku menyampaikan apa yang aku persiapkan, tapi aku butuh hikmat-Mu. Dan seringkali pada saat saya khotbah, ada hal yang saya nggak persiapkan, yang saya sampaikan yang memberkati orang. Kenapa? Karena itu yang namanya hikmat. Bagi saudara mungkin pastor, saya cuma karyawan. Mas, gimana saya dapat hikmat untuk saya mengembangkan? Saya berdoa yang di sini yang karyawan satu hari saudara punya usaha sendiri. Tapi engkau sebagai karyawan, minta hikmat dalam pekerjaan, mengelola pekerjaan juga, mengelola uang, itu juga penting. Ya, yang masih gaji UMR harus berhikmat. Jangan gaji UMR, handphonenya iPhone 15 Pro Max yang titanium. Bagi yang punya usaha, minta hikmat, biar Tuhan yang kasih ide-ide baru untuk engkau. Ide gereja 1 jam, itu hikmat. Hikmat dari Tuhan. Apa yang dilakukan di sini setiap minggu, live streaming kita dan lain-lainnya. Nanti November saya diminta untuk mengisi sebuah conference di GB Gilgal. Ini semua bukan dari kepintaran manusia, tapi semua berasal dari hikmat dari Tuhan. Saudara lihat gereja ini, plan-plan Tuhannya, itu dikasih hikmat sama Tuhan. Tahu nggak, tim production kita, tim service management dan production kita, semuanya, hampir semuanya di bawah umur 30 tahun. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling. Sampai setiap minggu jutaan orang, semua di bawah 30 tahun. Pemimpinnya umur 20 tahun. Semua orang yang dengar gini semua kagum. Saya bilang ini bukan karena masalah pinter gak pinter. Tetapi masalah apa? Hikmat. Saya pun juga berdoa dalam hidupmu juga bisa seperti itu. Mungkin engkau masih muda. Mungkin engkau berkata, Pak gimana saya bisa bersaing dengan yang lebih besar. Dengar baik. Kalau Tuhan kasih hikmat, gak ada perkara mustahil. Tuhan bisa angkatmu di usiamu yang masih muda. Ketemu tangan yang paling meriah. Hikmat rohani itu juga kita butuhkan. Minta sama Tuhan hikmat supaya kita ini menjadi orang-orang yang suka hal-hal rohani. Kita minta hikmat supaya kita ini bisa ngerti pentingnya ibadah. Supaya kita bisa mengerti bahwa juru selamat hanya satu pribadi, namanya minta hikmat dari Tuhan supaya kita mengerti Yesus itu Tuhan. Ada banyak pengajaran hari-hari ini, Yesus bukan Tuhan. Waktu Yesus masih belum Tuhan, itu omong kosong. Itu pelajaran-pelajaran yang sesat yang sudah ada dari tahun 300-an. Hari ini ada orang-orang yang mau mengeluarkan ajaran itu lagi, itu sesat. Saya ngomong itu sesat. Yesus tetap Tuhan dulu, sekarang, sampai selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yesus Tuhan sejak dia lahir. Karena itu saya mau beritahu, minta hikmat rohani. Supaya saudara bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jangan percaya sama semua roh. Saudara, gimana kita bisa dapat hikmat ini? Yang pertama, engkau boleh minta. Sama-sama katakan apa? Minta. Yakobus 1 ayat 5, engkau yang kekurangan hikmat, minta, maka akan diberikan kepadamu. Yang kedua, walk with the wise. Berjalan dengan orang-orang yang berhikmat. Ya, berjalan dengan orang-orang berhikmat. Gini, saya selalu katakan ya, siapa yang hari ini bersama dengan saudara menentukan 10 tahun ke depan. Gak usah 10 tahun, 5 tahun ke depan, saya bisa tahu kehidupan seseorang dari saudara bergaul sama siapa. Circle saudara ini siapa. Kalau saudara circle-nya orang-orang yang tidak berhikmat, nanti saya bisa lihat masa depanmu.
Kalau saudara kumpulnya sama orang-orang yang suka gibah dan ngerasani orang, maka saya bisa lihat 5 tahun ke depan. Kau berkumpul sama orang yang suka ngomongin orang, saya bisa lihat masa depanmu. Tapi kalau hari ini kau berkumpul dengan orang-orang yang berhikmat, saya percaya masa depanmu penuh hikmat Tuhan juga. Tepuk tangan daripada Maria ya, jangan kumpul sama orang yang gak benar. 3, kau harus punya kerendahan hati. Gini, ada orang datang ke gereja merasa pintar. Datang ke gereja dengar, khotbahnya aku udah tahu. Udah pernah aku dengar. Aku udah ngerti. Lalu main handphone. Ini tanda engkau enggak rendah hati, kau sombong. Saudara, siapapun yang bicara, mungkin bukan gembala, mungkin siapapun yang lain yang khotbah di atas mimbar ini. Kita dengar yang baik. Karena ini adalah firman. Itu kerendahan hati, Bapak Ibu. Kalau engkau datang ibadah, engkau main handphone, engkau ngobrol, bahkan ada yang tidur. Coba cek kanan kiri ada yang ketiduran enggak? Ada orang ke gereja bisa ngorok. Ada yang terus sebelahnya marah. Hei, jangan ngorok, aku sampai kebangun. Loh, ya berarti dia sendiri juga tidur, saudara. Engkau gak rendah hati sama sekali. Engkau ke gereja cuma denger. Ada orang ya, kalau saya khotbah, saya lihat duduknya gini. Wih, kayak nantang. Ngerti apa kamu? Orang seperti itu gak akan dapat hikmat dari Tuhan. Tapi orang yang datang yang berkata sama Tuhan, Tuhan banyak yang aku tidak mengerti. Ajar aku lewat firman-Mu. Orang itu akan mendapat hikmat besar dalam usaha, bisnis, dalam semua hal yang dia lakukan. Yang pertama, jadilah seperti Yesus. Hidup kita dipimpin oleh apa? Hikmat. Doa saya saudara semua diberi hikmat dari Tuhan. Yang kedua, Lukas 22 ayat 39 sampai 40. Lukas 22 ayat 39 40. Baca sama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Lalu apa? Pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju mana? Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga apa? Yang kedua, orang yang punya sifat Kristus hidupnya tidak jauh dari doa. Hidupnya tidak jauh dari apa? Doa. Pasti suka berdoa. Orang Kristen itu punya senjata terkuat, doa. Itu doa yang kuat. Kenapa firman Tuhan berkata doa orang benar? Itu senjata kita. Besar kuasanya. Karena itu saya percaya orang Kristen hidupnya pasti penuh dengan kuasa. Kita tahu lagunya, ku diberi kuasa. Saya percaya itu nyata dalam hidup orang Kristen. Kita semua hidupnya punya kuasa. Tapi kenapa banyak orang hidupnya gak ada kuasanya? Gitu-gitu aja hidupnya. GGD, gitu-gitu doang. Karena gak suka berdoa. Tahu gak, orang yang suka berdoa pasti kuat. Orang yang suka berdoa, dia tuh punya kuasa yang lebih gitu. Orang gak suka berdoa ya. Lebih suka mana? Datang doa malam atau datang ulang tahun traktiran teman? Kalau doa malam selalu ada alasan, mohon maaf Pak Pendeta, saya ada acara, saya gak bisa datang. Tapi kalau giliran traktirannya teman, pasti nomor 1 datang. Kenapa? Makan gratis. Saudara saya mau beritahu ya, kita datang ke gereja. Kenapa sih? Pastor saya di rumah kan bisa berdoa. Kenapa harus ke gereja? Loh di gereja ini kita doa, kita ini bisa fokus. Karena kalau di rumah jujur, bisa fokus gak doanya? Enggak. Baru doa, Shopee 99. Gitu. Baru doa, nyalain YouTube, Traveloka lagi. Ya. Baru doa 2 menit, buka TikTok, bercanda. Nah akhirnya semua hilang semuanya karena bercanda itu tadi. Tuhan Yesus itu suka berdoa. Firman Tuhan ya makasih contoh, dia itu sehari doa 3 kali. Pagi, siang, malam. Kita juga 3 kali, tapi makan pagi, makan siang, makan malam. Itu pun kalau enak lupa. Ya, dia itu berdoa pagi-pagi subuh dia berdoa, siang dia berdoa, malam pun semalaman dia berdoa. Dalam suka dia berdoa, dalam duka dia berdoa. Waktu dia bersyukur dia berdoa. Waktu Yohanes membaptis sepupunya dipenggal kepalanya, dia pun juga berdoa. Saudara, karena itu Tuhan Yesus selalu siap menghadapi masalah. Selalu siap menghadapi tantangan. Kenapa? Dia berdoa. Kenapa kita seringkali shock kena masalah? Kita tiba-tiba stres kena masalah. Kepikiran, overthinking karena masalah. Kenapa? Karena kita hanya berdoa kalau ada masalah. Kalau gak ada masalah kita gak doa. Sampai kadang-kadang kita bingung cara berdoanya. Sampai orang kadang-kadang gak bisa doa. Disuruh doa salah-salah doanya. Dan satu orang doa, Tuhan aku sakit.
Aku sakit darah tinggi Tuhan, tapi aku percaya darah Yesus lebih tinggi loh. Ya kan? Kadang-kadang bisa salah gitu doanya. Kenapa? Karena jarang berdoa. Murid-murid Yesus satu kali dipanggil sama orang. Usir roh jahat. Datang, ngusir gak keluar setannya. Yesus datang, setannya keluar. Murid-murid tanya sama Yesus, Guru, kenapa kami ngusir gak bisa? Tuhan Yesus ngomong gini, imanmu kecil. Hal yang kayak gini hanya bisa diusir dengan berpuasa dan mereka berdoa kok waktu itu dalam nama Yesus keluar. Tapi yang dimaksud Yesus adalah gaya hidup berdoa. Nah murid-murid hanya berdoa kalau ada orang kerasukan jahat, kerasukan setan. Tapi waktu lainnya gak pernah berdoa. Contohnya, Yesus lagi di Taman Getsemani membawa 3 murid. Petrus, Yohanes dan siapa? Yakobus. Yesus berdoa 1 jam. Murid-murid ngapain? 1 jam loh gak bisa. Karena itu lahirlah gereja 1 jam. Ya itulah. Bagi orang yang gak tahu sejarahnya, itulah sejarahnya dari ayat itu. Doa itu bukan hanya peristiwa ya Bapak Ibu. Doa itu gaya hidup. Ulangin sama-sama, doa itu apa? Saya mau tanya, orang mandi perlu disuruh gak? Kalau saudara mandi perlu disuruh, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Mandi itu gak usah disuruh. Setiap hari pasti, kenapa? Jadi gaya hidup dari kecil diajari setiap hari mandi. Gosok gigi, perlu disuruh gak? Seharusnya gak perlu disuruh. Kenapa dari kecil udah jadi gaya hidup? Nafas, perlu disuruh gak? Terus ojo lupa nafas gitu ada? Gak ada. Kenapa? Itu jadi gaya hidup. Doa juga gitu, jangan disuruh dulu. Mari kita berdoa, ayo datang doa malam. Seharusnya doa inisiatif anak-anak Tuhan. Ada masalah, persoalan, ada suka, tetap berdoa. Saya ingin katakan ya, respon seseorang akan masalah selalu menunjukkan jam doanya dia. Kalau orang kena masalah lalu panik, ini pasti orang gak suka doa. Kenapa? Dia bingung, terus aku harus gimana? Tapi orang yang punya jam doa yang kuat, dengar masalah, dia tenang. Kenapa? Aku tahu, aku punya masalah, aku gak bisa. Tapi aku masih bisa berdoa. I can still pray, and doa orang benar besar apa? Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan. Saya ngalamin masalah apapun, saya tenang. Kenapa? Saya tahu, saya masih bisa berdoa. Pastor saya udah gak tahu apa yang harus bisa saya lakukan. Saya bisa berdoa. Ada orang yang punya istilah seperti ini ya. Kalau habis buat bisnis, buat project, diakhiri dengan gini. Kita sudah melakukan semua, sekarang kita hanya bisa berdoa. Itu salah besar. Jangan ngelakuin semua terus engkau berdoa. Oh kita udah ngelakuin usaha, sekarang kita baru bisa berdoa. No. Mulailah segala sesuatu dengan apa? Sebelum engkau berusaha, minta sama Tuhan. Doa sama Tuhan, minta hikmat. Maka apapun yang kau kerjakan pasti dibuat Tuhan berhasil. Tepuk tangan. Ya, yang paling meriah. Pemain musik boleh naik. Efesus 5 ayat yang kedua. Efesus 5 ayat yang kedua. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, sifat Kristus. Ulangin sama-sama. Yang pertama, hidupnya selalu dipimpin oleh hikmat. Mintalah hikmat itu ya. Jangan pulang tanpa hikmat. Kau boleh minta. Yang kedua, hidupnya pasti tidak jauh dari doa. Pasti suka doa ya. Kamis besok ada doa malam, datang. Doa. Setiap hari ada doa pagi, ikut. Meskipun riran gak apa-apa. Doa. Yang terakhir, Efesus 5 ayat yang kedua. 1, 2, 3, dan belum semuanya. Dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga mengasihi kamu. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai dan korban yang harum. Yang ketiga, orang yang punya sifat Kristus hidupnya pasti dipimpin oleh kasih. Hidupnya dipimpin oleh apa? Seharusnya orang Kristen, agama kita, dikenal dengan satu hal, yaitu itu agama kita. Jangan bilang saya gak punya agama. Sekarang sering muncul quote-quote yang menurut saya kurang tepat. Tuhan, kita gak punya agama, kita pengikut Yesus. Itu kalimat yang kurang tepat menurut saya. Karena jelas kita punya agama. Agama kita apa? Kristen. Apa arti Kristen? Kristen pengikut Kristus. Jadi jangan bilang kita gak punya agama. Itu gak tepat. Agama kita
Mengikut Yesus menjadi seperti Yesus. Dan seharusnya kita dikenal dengan kasih. Karena dasar dari iman kita adalah pribadi Yesus. Yang adalah sumber dari kasih. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Di mana ada Kristus, pasti ada kasih. Lihat, semua orang sakit datang kepada Yesus, mereka dapat kasih. Orang berdosa datang kepada Yesus, pasti ada kasih. Dan kasih yang Kristus miliki adalah kasih agape. Tulis di live chat yang di rumah, kasih agape. Di sini kasih tahu kanan kiri, kasih agape. Apa kasih agape? Kasih agape adalah kasih yang tidak bersyarat. Kasih itu ada 4 di dalam Alkitab. Kasih yang pertama itu phileo. Phileo itu kasih persaudaraan. Tetapi kalau bisa dibilang kasih yang saling menguntungkan. Saya phileo dengan saudara. Kenapa? Karena saudara adalah sahabat saya dalam Kristus. Tetapi kenapa seseorang bisa punya kasih phileo? Karena kita menjadi 2 orang yang saling menguntungkan. Saling menguntungkan tidak bicara tentang uang, tetapi saling menyediakan atau menyediakan sesuatu buat pihak yang lainnya. Hari ini saya phileo dengan Pak Michael. Kenapa? Karena dia adalah teman saya, karena dia adalah jemaat. Kenapa Pak Michael itu phileo dengan saya? Karena dia mendapatkan firman setiap minggu dari saya. Itu kasih phileo. Yang kedua ada kasih eros. Apa-apa? Eros itu kasih penuh nafsu. Kalau ada laki suka sama perempuan, dan itu yang seharusnya laki suka sama perempuan, bukan laki suka sama laki ya. Sekarang muncul di TikTok ada yang pakai ayat-ayat tuh. Yang ngomong kasih sesama jenis boleh. Saya mau katakan Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Edi. Ya, jadi nggak ada cinta sesama jenis. Itu salah dan itu sesat. Firman Tuhan dengan jelas berkata, Tuhan menciptakan laki-laki dan jangan pernah engkau menggunakan ayat untuk membatalkan kebenaran. Laki suka sama perempuan, perempuan suka sama laki, itu kasih eros. Yaitu nafsu, menginginkan, aku mau dia jadi milikku, itu kasih eros. Ada kasih storge, storge itu kasih yang ada darah. Yaitu bersama dengan orang tua, dengan anak, dengan cucu, dengan opa, oma, itu kasih storge. Tetapi yang keempat, kasihnya Kristus adalah kasih agape, kasih yang tidak bersyarat. Boleh menyakiti saya tetap mengasihi dia. Itulah Kristus. Tuhan Yesus mengajarkan ini. Kalau kamu ditampar pipi kanan, masa? Kalau kamu ditampar pipi kanan, tonjok pakai tangan kanan gitu kan. Yesus ajaran utamanya adalah kasih. Karena itu anak-anak Kristus harus hidup penuh kasih. Sudah gak hidup penuh kasih? Coba kita introspeksi. 1 Korintus 13 ayat 4-8. Ayat terakhir ya. 1 Korintus 13 ayat 4-8. Coba kita introspeksi. 1, 2, 3. Kasih itu apa? Ayo Pak, tadi di parkiran sabar gak Pak? Parkirnya susah kan? Sabar gak? Nah, Bu, jadilah istri yang sabar. Enggak ada yang amin. Bu, jadi istri yang sabar. Jadi mama yang sabar, jadi menantu yang sabar. Tambah pelan namanya. Jadi orang itu yang sabar. Ya, dalam segala sesuatu. Keinginan untuk marah ada enggak? Ada. Tapi tetap belajar untuk sabar. Sama semua orang, sabar. Parkirnya diambil orang. Ya, mulai minggu depan ya. Mungkin hari ini udah enggak. Oke. Lanjut. Kasih itu sabar, kasih itu apa? Senggol kanan kiri, jangan pelit. Saya udah khotbah minggu lalu, udah praktek belum? Siapa yang minggu lalu udah traktir seseorang? Oh semua ditraktir ya? Minggu lalu? Ayo, harus suka murah hati sama orang. Traktir gak harus kaya. Ya, engkau murah hati gak harus kaya. Asal punya niat usaha gak apa-apa. Tuhan nanti malah memberkati supaya engkau bisa lebih murah hati. Saya ngalamin, saya ini dulu orangnya pelit setengah mati. Saya itu dulu orangnya ya, wah semua rupiah, wah saya hitung semuanya. Saya sangat perhitungan, tapi Tuhan ubah saya jadi murah hati. Nah tapi ada satu kejadian ya saudara ya. Saya itu pernah satu kali ngajak teman saya makan, kan baru awal-awal nih mau murah hati. Kan. Ngajak teman saya makan, nah saya gak tahu yang ngajak teman yang salah. Kenapa? Teman saya ajak makan di restoran yang cukup enak. Saya ngajak dia ngajak temannya yang membawa temannya. Jadi 4 orang, astaga Tuhan saudara, makan di tempat yang bahasa Inggris menunya. Menu kalau bahasa Inggris pasti lebih mahal. Kalau gado-gado 20.000. Salad with peanut sauce.
Itu 78.000. Jadi beda, ini yang Inggris. Aduh saudara, saya lihat. Saya ngajak teman-temannya salah, Tuhan uji saya. Dia pesannya tenderloin. Empal murah, goceng. Ini tenderloin, aduh Tuhan. Tenderloin plus foie gras. Saya dulu tuh gak ngerti foie gras itu apa, gak taunya hati angsa. Saya taunya yang enak itu bulu angsa. Ini hati angsa, temennya niru dia, pesannya tenderloin. Tenderloin, tiga-tiganya tenderloin, saya tok chicken PT saudara. Saya lihat itu sambil kasihan gitu, ayamnya kecil gitu kan. Saya potong itu kayak alot gitu loh, padahal kan gak alot mesti, aduh. Tapi sebelum pesen, saya tegas. Mbaknya tanya, Mas, mau minum apa? Saya teriak duluan, es teh tawar. Supaya semuanya pesen, pesennya watermelon juice. Pineapple juice, aduh saya udah mules saudara, aduh pilih cetio notio pasti, aduh Tuhan. Saya mules makan itu gak habis-habis loh ayamnya, padahal ayamnya kan kecil ya, mereka makannya enak saudara. Ya soalnya sonder betalen, apa itu, gak elok bayar saudara, ya kan bahasa Holanda. Waduh, aduh, saya tuh Tuhan gimana ini Tuhan. Apalagi itu tanggal 20-an, biasanya tanggal 20-an udah tanggal tua saudara ya. Jadi aduh gimana, tiba-tiba di luar ada mobil Ferrari datang. Dalam hati saya ada harapan, siapa tahu kenal. Bener, orangnya masuk, 3 teman saya berdiri nyapa. Ya apa kabarnya? Saya dalam hati, puji Tuhan. Siapa tahu dibayari. Dalam hati saya, makanya begitu mereka duduk, tak ajak bicara sampai jam 10 malam saudara. Saya lanjutkan, saya berharap orang itu bayarin. Saya makan, saya lanjut. Terus tiba-tiba saya lihat dari sebelah mata saya Ferrari berdiri. Jalan ke meja saya. Waktu dia jalan saya bahasa roh. Ya Allah masyaka, Tuhan gerakan hatinya, Tuhan gerak. Tiba-tiba dia bilang, Pak sudah saya bayar. Langsung saudara, haleluya. Saya pesan lagi es teh tawar 1 saudara. Saya bisa minum dengan baik. Nah saudara, itu pengalaman. Tapi Tuhan lagi nguji saya. Ya, kamu murah hati, kamu punya niat. Punya niat. Nanti sama Tuhan benar-benar diberkati. Hari ini saya memberi makan setiap minggu banyak orang. Tuhan berkati saya kemampuan. Kenapa? Murah hati. Jadi saudara kalau misalnya uangnya gak apa-apa gitu. Gak rugi saudara memberkati orang. Gak pernah rugi baik sama orang. Jadilah orang yang murah hati. Yang setuju katakan amin. Lanjut. Kasih itu sabar. Kasih itu apa? Murah hati. Ia tidak apa? Lihat orang lebih diberkati, jangan buru. Banyak ibu-ibu lihat, taci itu tas baru, pasti wanita simpanan. Loh, apa hubungannya sama saudara? Ngomong dia wanita simpanan. Ya, jangan ya. Lihat orang pakai baju lebih bagus, jangan. Terus kita komentarin, lihatin bajunya gak pantas. Jangan. Gak usah cemburu. Kalau saudara gak bisa, doa. Kerja keras, nanti Tuhan pasti berkati saudara. Gak usah cemburu. Ayo, ia tidak memenggangkan diri dan tidak apa? Sombong. Jangan sombong. Jangan suka memenggangkan diri. Jangan jadi orang NTT. Pastor saya dari NTT. Enggak. NTT itu ngomong tinggi-tinggi. Ngomongnya terlalu tinggi gitu. Wah sombong, saya kenal ini, saya kenal ini. Gak perlulah, saya gak perlu tahu saudara kenal siapa. Ya, jadi orang rendah hati aja. Yang setuju katakan amin. Lanjut. Ia tidak melakukan yang tidak apa? Ayo, yang sopan jadi orang. Ketemu sama orang disapa, jangan melengos gini, ya. Sapa yang sopan. Ketemu sama orang, ngomongnya yang sopan, ya. Di restoran yang sopan, ketemu sama teman jangan nggak sopan, ya. Dikatakan dan tidak mencari apa? Keuntungan. Ada orang itu kemanapun dia pergi selalu maunya untung paling besar. Jangan jadi orang seperti itu, ya. Ia tidak apa? Pemarah dan tidak menyimpan. Jangan jadi orang yang suka nyimpen atau jangan jadi orang mendem. Senggol kanan kiri, ojo mendem. Ya, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kalau saudara lagi pepet-pepetan sama mobil, saudara pepet, saudara pepet, dia naik trotoar, jangan bilang kapok. Ya, itu namanya bersuka cita atas ketidakadilan. 7. Ia menutupi segala, bukan menyebarkan, tapi apa? Kalau ada gosip, kalau ada berita, jangan ikut menyebarkan, terutama kalau beritanya tentang orang lain. Kita senangnya gitu, dapat kabar belum tentu benar forward. Belum tentu benar forward. Jangan. Kita menutupi.
Ada saudara kita seiman salah, jangan malah disebarkan, malu Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu ada seorang hamba Tuhan salah, beritanya semua orang kirim berita ke saya. Loh, buat apa? Sebarin di grup, sebarin di sini. Loh, orang salah ya udah salah, sudah dihukum selesai. Kita tidak perlu malah membeberkan ke umum. Yang setuju katakan amin. Menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat 8, kasih tidak apa? Gak ada habisnya. Kasihnya sampai kapan Pak? Sampai kapan saya harus mengasihi? Sampai kapan saya harus baik sama orang? Tidak apa? Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berakhir. Orang ada yang cari nubuatan. Oke, gak apa-apa. Tetapi nubuatan dikatakan akan apa? Berakhir. Bahasa roh akan berakhir. Orang gak percaya bahasa roh, engkau gak percaya Alkitab. Ayat ini berkata ada bahasa, tapi bahasa roh akan berakhir, berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Semua pengetahuan kita lenyap. Tapi kasih yang tidak berkesudahan. Ayat 13 lompat. Demikianlah ketinggal 3 nanti semuanya. Semua akan berakhir. Gereja ini akan berakhir. Hidup kita akan berakhir. Ya, dunia ini satu saat akan kiamat, akan berakhir. Tetapi tinggal 3 hal. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Ayo Bapak Ibu. Jadi orang yang hidupnya penuh dengan kasih. Jadilah orang ya yang mengasihi. Kenapa? Kita mengasihi bukan karena diri kita. Kita mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Kasih tepuk tangan sambil bangkit berdiri. Sambil bangkit berdiri. Sambil bangkit berdiri. Saya selalu berusaha untuk melakukan firman yang saya khotbahkan. 9 poin sudah saya sampaikan selama 3 minggu. Kalau saudara belum dengar, bisa dengar khotbahnya. Di YouTube ada semua. Tapi minimal ya, kalau bisa nggak ngelakuin 99 minimal 1 lah ya. Kau lakukan. Saya udah khotbah 3 minggu ini, doa saya seri pengajaran ini memberkati saudara semua. Dan lakukan. Jangan cuma saudara dengar, oh bagus saudara catat lalu saudara simpan di handphone saudara. No. Lakukan itu dalam hidup. Saya selalu berusaha untuk melakukannya. Supaya apa? Supaya satu saat nanti ya, saya kembali ke rumah Bapak. Nanti Tuhan ketemu saya, Tuhan bilang, Ciami, hebat. Bukan karena khotbah saya, tapi karena hidup saya makin hari makin seperti dia. Itu yang saya rindu. Dalam hidup ya kita gak perlu ngejar pujian manusia, percuma. Satu hari bisa muji saudara, satu besoknya bisa menghujat kita. Saya belajar gak perlu saya cari pujian manusia. Karena orang yang sama yang memuji saya, besoknya bisa menghujat saya. Tuhan Yesus itu loh, waktu masuk Yerusalem, ada orang-orang teriak, Hosana, Hosana. Besoknya berubah, salibkan. Ya. Saya khawatirnya nanti orang yang suka muji saya, besok di depan Pakuan Mall teriak, salibkan Michael, salibkan Michael. Tapi saya tuh hari ini cuma kepingin, saya tuh sekarang ya di satu titik dalam pelayanan saya tuh gak kepingin nyenengin manusia. Saudara suka gak suka sama khotbah saya, saudara mau datang gak datang itu gak apa-apa. Yang penting Tuhan itu berkenan sama saya, itu aja. Kenapa? Pada akhirnya cuma itu yang, that's all that matters. Saya ingin ya nanti sampai saya bisa melayani Tuhan sampai saya nanti tua, sampai rambut saya putih. Bukan rambut saya gak ada, tapi rambut saya putih saudara. Saya berdoa pada saat itu, ya nanti sampai usia saya tua. Saya itu bukan yang penting bukan khotbah, yang penting saya ini hidupnya berkenan gak sama Tuhan gitu. Dan saya tuh rindu ya sampai nanti pada akhirnya semua udah selesai. Ya, saya bisa kembali ke rumah Bapak dan Tuhan bisa bilang, good job Michael. Itu toh yang saya cari Bapak Ibu Saudara. Dan seharusnya kita juga seperti itu. Saudara boleh cari uang sebanyak apapun, uang itu akan ada akhirnya. Uang itu gak bisa dibawa. Tapi hidup kita yang jadi berkat, hidup kita menyenangkan Tuhan itu yang kekal. Karena itu ayo milikilah pikiran Kristus. Milikilah roh Kristus. Dan dalam hidupmu usahakanlah milikilah sifat Kristus. Dan hidupmu berkenan dan menyenangkan Tuhan. Tepuk tangan ya Pak.